Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Hasna Nur Fadila dari kelas 10 KI3 nomor absen 9. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan tema banjir. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Banjir sering terjadi di kota-kota besar dengan permukaan tanah yang lebih rendah dibandingkan permukaan laut dan minim resapan air. Penyebab banjir. 1. Penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan hutan gundul. Hutan yang gundul berarti pohon berkurang. Akar pohon yang berfungsi sebagai penyerap air juga hilang, sehingga akan lebih mudah terjadinya banjir karena tidak ada perlindungan pohon untuk menahan serapan air. 2. Membuang sampah di sungai. Membuang sampah di sungai membuat aliran sungai menjadi tersumbat dan akibatnya air sungai akan meluap yang berakibat terjadinya bencana banjir. 3. Wilayah yang datarannya rendah. Wilayah yang datarannya rendah akan mengakibatkan rawan banjir karena luapan air akan mengalir dari tempat yang datarannya tinggi ke tempat yang datarannya rendah sehingga banjir sering terjadi. 4. Curah hujan yang tinggi. Suatu daerah yang curah hujannya tinggi jika terjadi berlarut-larut atau hujan lebat dalam kurun waktu lama sangat berpotensi terjadinya banjir, terutama daerah yang datarannya rendah serta memiliki curah hujan yang tinggi akan semakin lebih mudah terjadinya banjir. 5. Pembangunan. Saat tanah kosong diubah menjadi jalan atau tempat parkir akan menyebabkan hilangnya daya serap air hujan. Pembangunan bisa menyebabkan resiko banjir meningkat hingga 6 kali lipat dibanding tanah terbuka yang mempunyai daya serap air tinggi. Masalah ini sering terjadi di kota-kota besar. Dampak banjir. 1. Masalah kesehatan. Ketika air kotor dalam jumlah banyak menggenang, masalah kesehatan pun tidak dapat dihindari. Beragam wabah gangguan kesehatan lebih mudah menyebar dan menyerang siapa saja. 2. Sulitnya air bersih. Apabila banjir datang, jumlah air bersih pun otomatis berkurang. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan dalam keadaan seperti ini. 3. Aktivitas warga terhambat. Terhambatnya aktivitas warga menjadi hasil lain yang mungkin paling terasa saat banjir melanda. Dampak banjir bagi masyarakat yang paling sederhana adalah terendamnya rumah sehingga membuat mereka harus melakukan penanganan terlebih dahulu sebelum beraktivitas. 4. Pemicu tanah longsor. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi banjir yang menyebabkan tanah terkikis dan dapat menjadi longsor. 5. Munculnya korban jiwa. Bencana banjir yang parah akan mengancam nyawa manusia, misalnya pada jenis banjir bandang atau banjir lahar dingin. Material-material padat dapat menghantam pemukiman warga dan menimbulkan korban meninggal. Adapun cara pencegahan banjir, yaitu 1. Tidak menebang pohon secara liar. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Rutin membersihkan selokan rumah. 4. Memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka untuk membuat lahan hijau untuk penyerapan air. 5. Menanam pohon atau tanaman di sekitar rumah. 6. Tidak membangun rumah di tepi sungai. 7. Membuat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik. 8. Membangun rumah lebih tinggi daripada jalan sekitar 1 meter ataupun lebih. 9. Memasang lubang biopori. Dan ada pun cara menghadapi banjir, yaitu 1. Letakkan surat-surat berharga di tempat yang paling tinggi dan tidak terjangkau banjir. Hal ini dilakukan agar surat atau dokumen penting tersebut tidak terendam maupun rusak saat banjir menyerang. 2. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Usahakan untuk mencabut barang-barang elektronik dari stop kontak agar terhindar dari risiko konsleting listrik. Dan naikkan stop kontak lebih tinggi di dinding agar tidak menghantarkan listrik apabila banjir masuk ke rumah. 3.
mendahulukan keselamatan anggota keluarga yang sakit, lansia, dan anak-anak umumnya. Dengan menyediakan alat-alat kesehatan seperti P3K, pelampung, dan perahu karet. 4. Menyiapkan persediaan makanan instan di rumah. Banjir bisa menutup segala akses termasuk makanan, sehingga penting untuk menyetok makanan instan agar ketika sedang mengungsi di tempat pengungsian kita tidak kebingungan atau kelaparan mencari makan. 5. Menyiapkan obat-obatan darurat. Selain menutup akses makanan, banjir juga menyebabkan tertutupnya akses terhadap obat-obatan. Maka penting untuk menyiapkan obat-obatan pribadi atau P3K di rumah. 6. Waspadai saluran air di sekitar. Banjir kerap kali memakan korban. Kasus paling ringan adalah terpeleset atau terjatuh karena sulit berjalan dengan baik di antara genangan air. Jadi, ketika menuju tempat pengungsian saat banjir, lebih baik memilih berjalan di area tengah karena saluran air biasanya ada di sekitar pinggiran jalan. 7. Mengungsi ke wilayah aman. Cara menghadapi bencana banjir terakhir adalah mengungsi ke wilayah yang lebih tinggi dan aman. Pastikan juga Anda menyimpan nomor kontak penting yang sekiranya akan dibutuhkan saat mendesak. Dan sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata atau tutur kata bahasa yang kurang baik dari saya. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.